Ini pasti hari terburuk bagi ayam-ayam raksasa ini menyerang tempat ini di antara semua tempat. Ayam-ayam yang berantakan ini, yang biasa dikenal sebagai Beltos, mungkin makhluk yang buas, tetapi seluruh kawanan menemui kematian tanpa rasa sakit di tangan anak kita. Para penyadar yang seharusnya menangani ayam-ayam ini benar-benar terkesima, masih bertanya-tanya apa yang baru saja menghantam ayam-ayam ini. Sejauh pemahaman mereka, kemungkinan ada penyadar lain yang diam-diam dikirim dan menyingkirkan monster-monster ini, tetapi tidak masuk akal bagi seseorang untuk menghabisi semuanya sekaligus tanpa menunjukkan diri. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di negara sial ini yang memiliki bakat yang diperlukan untuk memusnahkan segerombolan monster dalam sekejap. Nah, sedikit yang mereka tahu bahwa seseorang yang misterius itu tidak lain adalah anak kita, Kang Xiuho, pemilik restoran kecil yang sederhana yang kebetulan terletak di daerah yang diserang oleh makhluk berbulu itu. Biasanya dia tidak terlibat dalam hal-hal seperti ini, tetapi karena daging Belto adalah yang paling juicy dan lezat yang dikenal manusia, anak kita tidak bisa menahan diri. Dia membunuh monster-monster itu dan mengambil sepotong daging yang bagus untuk dapur. Saat dia bersiap untuk menyiapkan hidangan baru dengan hasil tangkapan segar, seseorang muncul. Ternyata, itu adalah pengunjung dari Asosiasi Awakener, khususnya di sini untuk memeriksa tentang anak kami. Ternyata perwakilan asosiasi datang untuk melihat apakah dia baik-baik saja setelah serangan Belto. Nah, anak saya baik-baik saja. Dan jika dia harus jujur, hal seperti ini sudah sering terjadi, ini hanya hari Selasa biasa baginya. Perwakilan tersebut merasa lega mendengar tidak ada korban, apalagi karena sebagian besar penduduk sudah dievakuasi. Semua kerusakan berita bagus di sekeliling. Tiba-tiba, hidungnya bergerak-gerak saat dia mencium aroma menggoda yang datang dari tempat makan kecil Kang yang nyaman. Bau itu begitu enak sehingga perwakilan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menginginkan sepotong, jika restoran tersebut sedang buka untuk bisnis. Anak kita tidak bisa berkata tidak kepada pelanggan potensial, atau bisa. Begitu pria dari asosiasi itu melangkah masuk, dia segera memperhatikan betapa bersih dan teraturnya tempat ini, hampir seperti set film dari sebuah drama Hollywood. Dia merasa seperti di rumah sendiri dan bersikeras untuk melihat menu sebelum memesan. Tapi, yang mengejutkannya, restoran Kang tidak mempunyai menu. Makanannya tergantung sepenuhnya pada bahan-bahan yang mereka miliki hari itu. Ini pada dasarnya adalah spesial hari itu. Dan untuk hari ini, anak kita sedang memasak steak Belto. Sebutan Belto langsung menarik perhatian perwakilan tersebut. Bagaimanapun, itu adalah burung raksasa yang sama yang menyerang area ini baru-baru ini. Tentu saja, semua pujian diberikan kepada master hebat Gam Sang Ho yang berhasil mengalahkan 10 dari mereka dalam sekejap. Kang tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang keterlibatannya sendiri. Dia hanya mengangguk dan berterima kasih kepada pejuang yang berani itu karena telah menyingkirkan ancaman itu. Binatang-binatang itu mungkin mengerikan, tetapi mereka juga sama lezatnya saat dipanggang sempurna. Kang yakin pelanggannya akan menyukai steak tersebut. Sebutan tentang steak membuat pelanggan itu sedikit gugup. Steak biasanya sangat mahal, dan dia tidak yakin apakah dompetnya siap untuk itu. Sementara itu, orangku mengangkat golok dan memotong irisan yang rata untuk steak. Dia memberi bumbu hanya dengan garam dan merica, menjaga kesederhanaan dan membiarkan daging yang berbicara. Sementara dia mengerjakan hidangan lezat itu, mari kita mundur sedikit dan bicarakan tentang anak kita. Hanya 30 tahun yang lalu, Kang bangun di dunia yang sama sekali berbeda. Tanah terkutuk yang dipenuhi dengan naga-naga ganas dan monster pemakan daging berkeliaran di jalan. Awalnya, bertahan hidup itu sangat sulit. Tapi dia beruntung, dia mendapatkan kekuatan luar biasa, cukup untuk membuat bahkan naga pun berkeringat. Akhirnya, dia bahkan mengalahkan Raja Iblis itu sendiri. Kemenangan itu memberinya tiket kembali ke bumi. Tetapi, dengan kecewa, bumi bukanlah tempat yang sama seperti yang dia ingat. Saat dia kembali, tempat itu juga telah diserang oleh monster-monster kejam. Namun, semua itu tidak menghentikannya untuk mengejar pensiun yang selalu dia inginkan. Hidup yang damai, tenang, dan sejuk. Setelah 30 tahun berturut-turut melawan monster dan Raja Iblis yang terkutuk serta dunia lain, dia sudah muak dengan semua pembunuhan ini. Tidak ada lagi penggilingan, tidak ada lagi pertumpahan darah. Untungnya, wabah monster memicu sesuatu yang baru. Orang-orang biasa mulai membangkitkan kekuatan mereka sendiri. Percikan itu menjadi katalisator untuk serangan balik umat manusia.
Dengan semua awak baru ini menjaga dunia, keterlibatan Kang tidak lagi diperlukan. Sekarang, dia membuka restoran, menjadi koki, dan memutuskan bahwa mulai sekarang, satu-satunya yang ingin dia lakukan adalah memasak makanan yang sangat enak. Saat saya menceritakan latar belakang ini, steak Belto akhirnya siap disajikan. Makanannya terlihat sangat lezat, dan pria yang akan menyantapnya hampir tidak bisa menahan air liur yang menetes dari mulutnya yang menganga. Bro serius tidak menyangka akan mendapatkan hidangan seperti ini sampai sekarang. Hanya dengan memandang makanan itu membuatnya semakin lapar, jadi dia segera mengambil gigitan, hanya untuk matanya melebar saat rasa mengena di indranya seperti gelombang pasang. Dagingnya sangat berair, dengan campuran pedas dan asam yang pas. Yah, senang rasanya Belto yang sama mempersenangkan dirinya setelah seharian berlari. Dia hampir tidak bisa menahan diri dari gigitan kedua, dan segera, dia makan satu persatu sampai piringnya bersih. Sekarang setelah dia selesai menikmati makanan yang lezat, akhirnya saatnya membayar apa yang dia hutangi. Ternyata, pria ini sedang beruntung. Restoran ini tidak memungut biaya untuk pelanggan baru, sangat mengejutkan si pria asosiasi. Dia tidak percaya baru saja menikmati makanan bintang 5 gratis. Semua kelelahan telah menghilang, dan dia merasa segar dari atas sampai bawah. Setelah pengalaman yang begitu baik, dia sudah tidak sabar untuk membuat lebih banyak kenangan di restoran kecil ini. Meskipun begitu, dia tetap bersikeras untuk membayar pengalaman yang yang menyenangkan ini. Karena pria itu tidak mau mengalah, Kang setuju untuk menerima $10. Pria berdasi itu dengan senang hati membayar dan sebelum pergi, dia membuat permintaan. Dia ingin Kang tetap aman. Waktu seperti ini sulit bagi yang tidak terbangun, dan berbahaya terjebak di tempat yang dipenuhi monster. Sebagai tindakan pencegahan, dia memberitahu Kang untuk segera evakuasi jika ada yang terjadi, dan bahkan memberinya kartu namanya jika membutuhkan bantuan. Dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, ketika daerah ini praktis sebagai tanah kosong, ini sangat baik. Melihat pusat-pusat komersial seperti kafe, bar, dan pasar mulai berkembang lagi. Dia mengingatkan Koki Goldie ini bahwa dia hanya satu panggilan jauh jika dibutuhkan. Saat pria itu berjalan keluar, Kang tertinggal merenungkan betapa sulitnya era ini bagi orang-orang yang belum terbangun. Itulah sebabnya dia sangat menghormati orang-orang seperti pria asosiasi itu, orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk melayani publik. Kang kemudian melanjutkan untuk mencicipi makanannya sendiri, dan saat dia menggigit, dia sangat puas dengan rasanya. Malam tiba, dan dia hampir menyelesaikan harinya setelah berjalan lancar. Namun sebelum dia menutup toko, dia memutuskan untuk membuat camilan dari telur Belto yang dia dibawa lebih awal. Saat dia mencoba mencari tahu jenis hidangan yang benar-benar dapat menonjolkan rasa dari telur ini, pintu terbuka dengan keras. Seorang pria masuk dengan tergesa-gesa, bahkan tidak berusaha untuk sopan, dan mulai berteriak kepada Kang. Tentu saja, anak kita tidak punya petunjuk tentang masalah pria ini. Dari semua keluhan, kita mendapatkan bahwa orang asing ini datang untuk mengklaim sesuatu yang ternyata miliknya. Untuk memahami apa yang terjadi, mari kita mundur beberapa jam. Kembali ke pasar tradisional Siotoman, banyak pedagang yang berusaha menjual barang-barang mereka. Di tengah kesibukan, anak kita terlihat berjalan-jalan, mencari bahan-bahan untuk mengisi kembali. Sejak monster muncul, ternak dan sayuran segar menjadi langka, jadi bahan-bahan dasar pun sulit ditemukan. Pedagang sekarang tidak punya pilihan selain mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Tapi banyak orang masih ragu untuk mengintegrasikan daging monster ke dalam diet mereka. Perlahan, meskipun orang mulai menerima ide ini, mungkin karena daging monster ini terasa jauh lebih enak dari yang diharapkan. Atau mungkin karena harganya sangat murah. Bagaimanapun, mereka yang masih menolak untuk makan daging monster mengandalkan makanan yang dibudidayakan di laboratorium dan sayuran buatan. Namun, tidak ada yang mengalahkan rasa bahan monster yang sebenarnya, itulah sebabnya Siotoman. Pasar telah meledak dalam popularitas dengan berbagai bahan monster yang tersedia luas. Seorang pedagang menjual beberapa telur Belto segar. Meskipun bahkan pedagang tersebut tidak 100% yakin jika itu benar-benar telur Belto, karena telur monster yang berbeda cenderung terlihat cukup mirip. Namun menurut inspeksi Asosiasi Awakener, ini telah dikategorikan sebagai telur Belto. Sebelum membeli, Kang memutuskan untuk memastikan sendiri. Dia menggunakan salah satu kemampuannya, yang dikenal sebagai deteksi mata.
Ini adalah keterampilan yang dia curi dari seekor naga perak bernama Canis, penguasa pegunungan utara di dunia sebelumnya. Kemampuan ini memungkinkannya melihat statistik dan informasi dari target manapun. Bro mencuri kemampuan itu saat menangkap Raja Demon, dan hingga saat ini, itu adalah salah satu artefak yang paling sering digunakannya. Sekelompok notifikasi muncul, mengkonfirmasi bahwa hanya satu dari telur-telur itu berasal dari Belto, sementara yang lainnya adalah monster yang sama sekali berbeda. Berkat ini, dia sekarang bisa melihat tipuan dari para penjual licik yang mencoba menjual barang berkualitas rendah sebagai barang premium. Saat Kang menyelesaikan membeli telur-telur itu, satu telur tertentu menarik perhatiannya ketika artefaknya gagal mengungkapkan informasi tentangnya. Melihat kelangkaan telur itu, dia memutuskan untuk mengambil telur itu juga. Di rumah, dia memecahkan satu telur Belto dan segera memasaknya, membuat telur orak-arik Belto yang lezat. Aroma dan rasa yang kaya langsung membangkitkan kenangan, momen-momen langka ketika makanan enak adalah kemewahan, dan kebersamaan yang dibagikan dengan teman-teman di medan perang. Rasa krim dan gurih dari kombinasi telur Belto dan susu cowow menggoda lidahnya, lembut dan memuaskan. Menggunakan matanya untuk menikmati setiap suapan, Kang merasa rindu yang dalam untuk wajah-wajah yang kini telah tiada. Kemudian, perhatiannya kembali terfokus pada telur misterius, yang tidak bisa dibaca oleh artefaknya. Dari apa yang dia ketahui tentang artefak naga ini, artefak mereka terbentuk secara alami saat mereka menerima kekuatan mereka. Sementara naga dapat mempengaruhi monster yang lebih kecil, mereka tidak dapat mempengaruhi jenis mereka sendiri. Itu mungkin mengapa mata deteksi gagal karena telur ini pasti milik naga. Wah, itu pasti keberuntungan yang gila baginya bisa menemukan telur naga yang sangat diinginkan. Saat Kang merenungkan hidangan apa yang bisa dibuat darinya, pintu tiba-tiba terbuka lebar. Cowok berambut merah itu masuk dengan marah, berteriak dan menuntut barang yang menjadi haknya. Kang segera merasakan ada yang tidak biasa. Sama seperti telur itu, artefaknya juga menolak menunjukkan rincian tentang orang ini. Kini sudah jelas bahwa orang asing yang marah ini adalah seekor naga. Ketika Kang bertanya dengan tenang tentang hal itu, pria itu meledak dalam kemarahan. Api berkelap-kelip liar saat dia meminta tahu bagaimana anak kita mengetahui identitasnya. Kang memperingatkannya untuk tenang atau dia mungkin akan membakar perabotan, tetapi sang naga bersikeras untuk menjawab monster terlebih dahulu. Tidak ingin perkelahian yang bisa mengubah restorannya yang bersih menjadi berantakan, pemilik restoran mengakui memiliki artefak mata deteksi, kekuatan untuk melihat stats makhluk, kecuali naga. Si kepala merah membalas, penasaran bagaimana Kang mendapatkan artefak yang langka itu. Kang berharap orang ini juga memiliki artefak mata deteksi, karena jika dia tahu apa artefak ini, akan mudah menjelaskan segalanya. Sementara itu, orang dengan naga merasa sedikit tidak nyaman melihat betapa tenang dan teraturnya anak kita tampak saat berdiri melawan naga yang perkasa. Saat itulah dia memperhatikan sebuah knife yang terbuat dari sisik naga biru, meskipun anak kita menganggapnya tidak lebih dari sekadar pisau dapur. Lalu ada talenan, yang diukir dari tulang naga. Sebagai naga, si rambut merah sangat marah. Menggunakan bagian dari kerabatnya sebagai peralatan dapur adalah penghinaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia mengaum dengan nyalanya semakin membara, tetapi Kang mendesah dengan kelelahan, menyadari. Ini akan merepotkan. Naga itu melemparkan bola api biru besar, tapi temanku dengan tenang mengambil wajan di dekatnya dan memukul bola api itu jauh dengan ayunan yang sempurna. Menggunakan kecepatan dewa yang dimilikinya, dia kemudian menyerang naga itu dan menamparnya keras di wajah dengan wajan. Pukulan itu memicu kenangan tersembunyi dalam diri naga. Suara yang familiar bergema dari masa lalu. Kembali di dunia sebelumnya, Kang pernah muncul di hadapan Raja Naga yang perkasa dan menuntut artefaknya. Dia ingin mengalahkan Raja Iblis secepat mungkin, jadi tidak ada waktu untuk berdebat. Saat itu, naga ini masih seorang anak, dan ayahnya adalah penjaga artefak itu. Pemilik asli, ketika ayah menolak untuk menyerahkannya, sang putra tahu nasib keluarganya telah ditentukan. Karena anak kita terkenal sebagai Miro Licus di benua itu. Kembali ke masa kini, Kang memerintahkan si rambut merah untuk membersihkan lantai dengan baik sebelum keadaan menjadi buruk. Dengan enggan, naga itu mengambil pel dan ember untuk menghapus bekas bakaran. Sementara anak naga menyikat, Kang bertanya dari mana dia berasal, penasaran bagaimana orang yang berapi-api ini tahu begitu banyak tentang artefak detekti.
Seperti yang sudah kita lihat dalam kilas balik, bajingan ini dilahirkan di benua Espan, sebuah tempat. Di dunia sebelumnya tempat anak kita bertarung melawan Raja Iblis. Ternyata pria naga ini terjatuh di dunia baru melalui celah dimensi yang terbuka. Sebutan benua Espan mengingatkan anak kita pada beberapa kenangan indah, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa monster-monster familiar yang dia lihat belakangan ini pasti berasal dari Espan juga. Kang kemudian memperkenalkan dirinya dengan gelar yang pernah dia pegang di dunia lama itu. Dia disebut Miro Licus, tapi di dunia ini, dia dikenal sebagai Kang Chai Olho. Saat ini, pria naga tersebut sudah cukup yakin bahwa Kang adalah orang yang sama yang mengganggu ayahnya. Setelah pengawasan ketat dari Kang, brengsek itu akhirnya berhasil membersihkan tempat itu seperti itu baru saja. Karena tugas sudah selesai, anak lelaki kita memberinya izin untuk pergi dengan telur naga miliknya. Sepertinya anak naga ini memiliki satu pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Mengapa dia tidak pernah mengembalikan artefak ayahnya setelah mengalahkan Raja Iblis? Kang dengan ingin tahu bertanya siapa ayahnya, dan anak yang sopan itu menyebutkan namanya. Egmont Rex. Nah, sepertinya anak lelaki kita ingat naga Rex itu. Tidak heran aura bajingan ini terasa begitu familiar. Dulu bajingan ini hanya seorang anak dari naga yang perkasa itu. Anak yang dimaksud tidak bisa menahan gemetar ketika Kang memintanya untuk mendekat. Melihatnya ketakutan, anak kami berjanji tidak akan menyakitinya. Lagi pula, dia sudah berhenti memukuli naga 30 tahun yang lalu. Tapi naga itu tidak mempercayainya. Lagi pula, Kang tidak terlihat seperti seseorang yang berusia 30 tahun. Kang kemudian bertanya berapa umur naga itu, dan naga itu segera menjawab bahwa dia berusia sekitar 50-an. Sebagai balasan, anak kami mengungkapkan bahwa dia berusia sekitar 60 tahun, menjadikannya lebih tua dari si naga. Tentu saja, naga itu tidak percaya. Kecuali Kang adalah anak seorang elf, tidak mungkin dia terlihat muda di usia 60 tahun. Dia punya gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana penampilan manusia berusia 60 tahun. Dan pembunuh monster ini jelas bukan salah satunya. Orangku kemudian membuat bajingan itu ketakutan akan hidupnya ketika dia menunjukkan sifat sombong naga, dan bagaimana itu hanya bisa diperbaiki dengan hukuman yang sesuai. Tentu saja, naga itu tidak suka diancam. Dia mengungkapkan bahwa naga memang takut akan hidup mereka, dan dia tentu tidak ingin dibunuh. Saat itulah Kang menjelaskan beberapa kesalahpahaman yang beredar. Pisau bersisik dan talenan yang dimilikinya adalah hadiah. Dia tidak membunuh naga untuk mendapatkannya. Meskipun dia mengakui telah memukuli beberapa, dia tidak pernah membunuh satu pun. Dan untuk alasan mengapa dia tidak mengembalikan artefak itu. Artefak itu rusak selama konflik dengan Raja Iblis, jadi bahkan jika dia ingin, dia tidak bisa kembalikan itu. Dia sangat menyesal atas kehilangan yang dia sebabkan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain meminta maaf. Kang kemudian mengundang bajingan itu untuk minum, tetapi undangan itu terasa seperti penghinaan bagi anak naga. Berbagi minuman dengan manusia biasa tidak cocok untuknya. Tapi akhirnya pria itu menjadi mabuk total karena semua alkohol, sementara anak kita tetap sesadar biksu. Naga itu menyombongkan diri bahwa Kang adalah manusia pertama dalam sejarah yang diberi hak istimewa untuk berbagi minuman dengan naga. Nah, saudara kita tidak terkesan. Ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan gelar manusia pertama dalam sejarah untuk sesuatu. Bagaimanapun, dia bertanya siapa yang meletakkan telur itu. Lagi pula, anak naga itu masih terlalu muda untuk melakukan hal itu. Tentu saja si anak merah sedikit terkejut dengan keberanian anak kita untuk mengatakan hal seperti itu, terutama karena naga jantan tidak bisa bertelur. Ternyata telur itu sebenarnya adalah adik dari anak merah ini. Tidak lama yang lalu, sebuah rift dimensial terbuka di sarang naga mereka, dan orang tua mereka keluar kota hari itu. Jadi dia dan telur itu terjebak di dunia ini. Sudah sekitar setengah tahun mereka terjebak di sini. Dia kemudian bertanya kepada Kang tentang perjalanannya. Ada rumor di Esbon bahwa dia menghilang setelah mengalahkan Raja Iblis. Dia bertanya-tanya apakah Kang tidak langsung datang ke bumi, dan kemana dia pergi selama waktu yang hilang itu. Kang mengklaim bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diurus. Setelah dia menyelesaikannya, dia kembali ke bumi. Kerabat naga itu bertanya lagi, heran mengapa Kang tinggal di restoran yang tidak berguna seperti ini padahal memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Seorang manusia sepertinya bisa menguasai planet ini tanpa kesulitan.
Sangat gila bahwa Kang belum melakukan apa-apa tentang monster-monster yang berkeliaran, dan lebih gila lagi bahwa dia bahkan belum mencoba untuk menguasai dunia. Lagi pula, manusia semua haus akan kekuasaan, mencari perang, egois, bajingan yang mementingkan diri sendiri. Dia masih ingat bagaimana, setelah Raja Setan pergi, manusia langsung mulai bertarung satu sama lain alih-alih menikmati kedamaian. Kang mengakui bahwa sifat manusia memang seperti yang digambarkan, tapi dia sudah tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu lagi. Dia merasa bosan. Setelah bertarung melawan monster selama 30 tahun, dia tidak lagi menginginkan kekuasaan atau otoritas. Anak naga itu sebenarnya tidak mempercayai sepatah kata pun dari manusia biasa. Bagaimanapun juga, Kang memberitahunya untuk menjaga saudara satu-satunya dengan baik. Dan ya, kamu bisa benar-benar melihat betapa besar cinta si berambut merah terhadap saudaranya dari cara dia menggendong telur itu di pelukannya. Tak lama kemudian, telur menetas, dan si kecil akhirnya keluar dari cangkang sempit itu untuk merentangkan sayapnya dan belajar terbang. Kang bertanya kepada saudaranya yang beruntung apakah dia sudah memberi nama pada saudaranya. Sepertinya si berambut merah belum berpikir sejauh itu, jadi untuk sekarang, dia hanya memanggilnya anak yang baru menetas. Kang melanjutkan dengan pertanyaan lain, menanyakan jenis kelamin si kecil ini. Si berambut merah yang kesal berkata dia betina. Sepertinya anak laki-laki kita sudah sangat menyukai yang kecil ini. Tatapan lebih dekat menunjukkan bahwa dia terlihat seperti millet, tetapi dengan beberapa gigi kecil, yang membuatnya berpikir bahwa naga mungkin dilahirkan sebagai omnivora. Si merah jelas senang memiliki adik kecil yang begitu menggemaskan untuk menemaninya di dunia yang dingin dan asing ini. Ngomong-ngomong soal dunia, Kang dengan santai bertanya apakah keturunan naga ini punya tempat yang bisa disebut rumah di planet ini. Si merah tidak langsung menjawab, yang mungkin berarti mereka kemungkinan adalah gelandangan. Nah, dari apa yang bisa saya duga, orang saya akan mengundang mereka berdua untuk tinggal di restorannya, hanya jika mereka tidak punya tempat untuk disebut rumah. Di dunia lain, benua Espan, pernah terjadi badai mengerikan, yang menyebabkan para iblis bermigrasi bersamanya. Dan setiap hembusan angin dapat tercium bau pertempuran, membawa kembali kenangan nostalgia. Kenangan pada sosok tertentu dengan rambut panjang yang bercahaya. Orang ini dengan ceria membisikkan nama Myrolicious, mengingat minuman terakhir yang mereka bagi bersama. Mari kita kembali ke restoran kecil kita yang menyenangkan dan penuh kasih, di mana anak kita telah menyajikan steak hamburger yang tampak megah. Setelah memberi makan steak itu kepada naga dan saudaranya yang baru lahir, dia bertanya apakah mereka akan pergi sekarang. Tentu saja, sebagai bagian dari kebiasaan restorannya, dia bahkan tidak membebankan biaya untuk makanan itu kepada naga, meskipun sebenarnya harganya $10. Mendengar ini, naga berambut merah itu dengan penasaran melompat untuk bertanya apakah dia juga menawarkan layanan penginapan. Yang cukup banyak menunjukkan bahwa orang ini adalah tunawisma. Dia mungkin adalah naga yang kuat, tetapi inflasi akan lebih membunuhmu sebelum pedang akan melakukannya saat ini. Bagaimanapun, Kang merasa empati dengan situasi naga itu, memahami bahwa makhluk itu pasti merasa terasing setelah terjatuh ke dunia yang tidak dikenal. Naga dikenal sebagai makhluk yang bangga dan egois yang menikmati kebesaran mereka sendiri. Tetapi sensasi melihat naga merasa lemah dan kesepian, itu unik bagi kasus Kang, dan dia percaya pemandangan seperti ini akan membuat para cendekiawan dari dunia lain menjadi tergila-gila. Bagaimanapun, Putra Ekmon Rex menawarkan batu penyihir tingkat 4, yang seharusnya sangat berharga bahkan menurut standar dunia manusia. Tapi saat mengantarkan simbol seperti itu, anak kita tak bisa menahan wajahnya dengan tawa yang tak terkendali. Sedangkan untuk bayi naga kecil yang baru lahir, dia tampaknya memiliki lubang hitam di perutnya dan masih ingin makan lebih banyak. Kang memberinya makan dan berpikir bahwa tinggal di dunia ini bersama naga bayi adalah masalah yang jauh lebih besar daripada hanya berusaha bertahan hidup di sini. Dalam beberapa hal, dia juga merindukan dunia lain, mengingat suara orang yang sama yang dia bagikan minuman. Rasa penyesalan menyelimuti dirinya, mengingatkannya bahwa dia tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan gadis itu lagi. Meskipun dia menolak untuk menawarkan layanan akomodasi, dia sebenarnya memutuskan untuk melakukan tindakan baik bagi dua naga dan membiarkan mereka tinggal selama beberapa hari tanpa biaya. Tapi sebenarnya itu adalah cara bagi Kang untuk mengatasi kesepian batinnya, merasa terisolasi sendirian. Si rambut merah diberi tekanan karena anak kita terlalu banyak melakukan kebaikan yang harus dibayar nanti.
Kang berpikir sejenak dan memutuskan untuk menunjuk jari ke bawah, membuka portal dimensional yang sebenarnya digunakan sebagai subspace pribadinya. Kasem, Goblin abadi, menyambut rajanya setelah sekian lama. Saya harus mengatakan bahwa Goblin ini gila dan terlihat keren untuk monster peringkat rendah. Bagaimanapun, hal khusus tentangnya adalah dia tidak bisa mati di subruang dan merupakan pengelola dimensi Kang. Kasem menghormati Kang dengan memanggilnya raja, tetapi anak kita ini tidak suka dengan nama-nama kerajaan, jadi dia hanya menjaga kesederhanaan. Kasem bertanya apa yang dia cari, memohon kepada pria itu untuk meminta jumlah batu sihir yang mereka miliki di dalam subruang. Sang pengelola mengungkapkan bahwa ada jumlah yang hampir tak terbatas, tetapi ketika datang ke batu sihir berkualitas tertinggi yang pernah ada, mereka memiliki 5 dari batu itu dan 120 dari yang peringkat tinggi biasa. Kang dengan santainya melempar batu kelas 4 kepada Kasem untuk ditambahkan ke subspace, yang diterimanya tanpa bertanya. Dia sudah hampir mengakhiri percakapan ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Sementara itu, naga berambut merah di sini tertegun, karena tidak percaya bahwa bahkan batu sihir peringkat tertinggi pun tidak ada artinya bagi orang ini. Kasem dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada rajanya, sebelum mengingatnya sebagai Kang Chol Ho yang biasa dari dunia manusia saat dia pergi. Setelah itu, anak kita bangkit untuk memberikan serangkaian tugas kepada naga berambut merah untuk dia urus. Adegan kemudian melompat ke hari berikutnya, di mana kita bisa melihat bayi naga kesayangan kita sedang tidur. Bahkan ketika ada kehancuran di luar, dia sedang dalam keadaan koma saat ini. Bagaimanapun, Kang sangat kesal dengan kakak laki-lakinya yang bodoh yang solusinya untuk setiap masalah adalah menembakkan bola api ke segala sesuatu. Tujuan anak kita sebenarnya adalah untuk membantu naga memfokuskan napas apinya ke target yang tetap tanpa membakar lingkungan sekitar. Dia memiliki tusuk sate dengan sepotong daging. Naga itu membakar daging tersebut hingga warna yang indah, menyempurnakan apa yang dicari Kang. Dia juga cukup terkejut dengan jenis rapier yang diambil Kang dari dimensi lain, karena meskipun digunakan sebagai tusuk sate di sini, itu tidak terpengaruh oleh napas naga. Senjata ini sebenarnya bernama Recovery Shaft, dinamai setelah kurcaci berbakat Recovery yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menempa senjata ilahi. Ini bisa dianggap sebagai salah satu senjata terhebat di seluruh dunia. Tapi dengan lucunya, Kang menggunakan inventaris terbaiknya sebagai peralatan dapur, inventaris yang sama yang akan diperjuangkan orang-orang untuk mendapatkannya. Naga sedikit kesal karena dia menggunakan senjata itu secara tidak tepat, tetapi teman kita menggoda bahwa dia masih memanfaatkan inventarisnya jauh lebih banyak daripada naga, yang hanya mengumpulkan tetapi tidak pernah menggunakan apapun. Dari perilakunya saja, si berambut merah menyimpulkan bahwa kepribadian Kang seperti malam dan hari dibandingkan dengan naga. Juga, apakah kalian ingat agen pegawai negeri dari sebelumnya? Choi sangat senang berada di diner lagi, menikmati kombinasi makanan yang lezat yang disajikan oleh koki terbaik di sekitar, secara harfiah. Dia juga terkejut bahwa anak kita sudah punya karyawan baru yang bekerja di bawahnya, membuat naga itu terkejut. Di sisi lain, Choi mengungkapkan kemunculan dungeon baru yang tidak diketahui di jalur bawah tanah. Karena kemunculannya, Seo Daemun merekrut pemburu yang terbangkit untuk mengatasi ancaman tersebut. Mari kita eksplor bagaimana sebuah dungeon terbentuk atau apa yang diwakilinya di dunia ini. Kang memahami bahwa seharusnya ada tempat penyimpanan untuk monster, bertindak sebagai portal atau gerbang antara dan melintasi dimensi yang berbeda melalui retakan dimensi. Nah, itu sebenarnya juga cara dia berakhir di dunia ini, yang juga berlaku untuk Han, anak Ekmon Rex. Anak kita menanyakan tentang tingkat kesulitan dungeon dan menemukan bahwa itu seharusnya tingkat minimalnya. Yang juga berarti Kim Sang-ho dan tim Zankaku akan dikerahkan untuk menghadapi ancaman dari sisi Seo Daemun. Dia adalah orang yang sama dari awal cerita. Dari sisi Shinkon, akan ada Chaeyoung yang maju dengan timnya sendiri. Ini adalah nama yang bahkan anak laki-laki kami belum pernah dengar. Tapi ternyata, Seo Daemun dijaga oleh mage tombak sementara wilayah Shinkon berada di bawah perlindungan penyihir es. Referensi terdekat untuk karakter gadis ini adalah Esdit dari seri Akamega Kill bagi saya. Choi menunjukkan bahwa tim cadangan sedang dalam perjalanan hanya untuk jaminan. Itu sebabnya mereka mencari pelamar. Agen pegawai negeri menyatakan kesedihannya sendiri. Hatinya hancur setiap kali dia melihat posting pekerjaan untuk dungeon. Tapi sayangnya tidak semua orang beruntung dengan proses kebangkitan. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih untuk pekerjaan itu.
Dan sangat menyedihkan bagaimana mereka semua memiliki keluarga yang harus diberi makan dan tapi mereka tidak bisa bergabung karena pangkat mereka. Dalam beberapa hal, dia berpikir orang-orang yang belum terbangun lebih baik dalam kehidupan ini. Pekerjaan yang aman dan stabil tanpa risiko kematian. Menyadari bahwa dia terlambat, dia mengakhiri percakapan dan berterima kasih kepada anak kita untuk makanan luar biasa seperti biasa. Bahkan lebih dari itu, Han sangat terkesan bahwa kontribusinya mendapatkan pujian. Kang bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan membeli lebih banyak daging Idaho untuk diinvestasikan kembali ke bisnis. Jadi dia melakukan hal itu dan pergi ke pasar untuk daftar bahan. Saat dia berbicara dengan tukang daging, Kang mendengar pengumuman untuk bergabung dengan partai penyerangan. Pria di kejauhan itu mirip dengan seseorang yang dia lihat dulu. Dia sebenarnya adalah penyihir tombak Sangho, yang dikenal sebagai pejuang terbangun grade 2. Sepertinya kata-kata Choi terbukti benar karena mereka memang mencari partai. Bicara tentang partai, mari kita bicarakan kelompok serangan yang di dunia ini disebut partai penyerangan. Ini cukup mirip dengan sistem permainan RPG rata-rata, format yang secara pribadi disukai Kang di masa lalunya. Dunia sekarang tidak berbeda dari permainan fantasi dan jadi aturannya mudah untuk mengerti. Tapi itu bukan satu-satunya hal. Jika kalian sudah bermain game terbaru Marvel Rivals, mungkin kalian sudah memperhatikan banyaknya pemain DPS dan kekurangan tank dan penyembuh, kan? Itu sama di dunia ini, peran damage dealer sudah jenuh dan kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan penyembuh dan tank yang sedikit dan jauh. Sayangnya, karena posisi kelas DPS yang jenuh, tidak semua orang bisa bergabung dengan party. Pemandangan ini mengingatkan Kang pada kata-kata pegawai negeri, yang menyentuh kehidupan menyedihkan mereka yang tidak luar biasa dan berjuang untuk mencari pekerjaan. Tapi pada titik ini, anak kita berpikir pria itu seharusnya fokus pada dirinya sendiri daripada terlalu khawatir. Fokus pada orang lain. Ngomong-ngomong, seorang pria acak memeriksa dompetnya dan tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Dia merenung dalam kesedihan dan kekalahan karena tidak memiliki apa-apa untuk dirinya sendiri. Setibanya di rumah, Kang mencari naga berambut merah tetapi tidak menemukannya dimanapun. Dapur sangat bersih yang merupakan hal baik. Tiba-tiba pria dari sebelumnya masuk ke dinernya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia bahkan merasa malu untuk meminta ramen tetapi Kang adalah orang baik dan memberitahunya tidak ada masalah. Dalam pikirannya, dia merenungkan bagaimana tradisi menggunakan ramen sebagai makanan murah masih belum berubah dari 30 tahun yang telah berlalu. Meskipun inflasi juga berdampak pada makanan sederhana seperti ini. Sebelum dia mulai membuatnya, pria itu menanyakan harga ramen, membuat Kang mengungkapkan bahwa harganya hanya $2. Pengungkapan ini saja sudah cukup untuk membuat ekspresi pria itu ceria saat dia langsung memesan 5 mangkuk. Kang sangat terkesan bahwa pria itu memiliki nafsu makan untuk menghabiskan semua makanan itu sekaligus. Merasakan ada yang tidak beres, dia mengaktifkan keterampilan mata deteksinya, memungkinkannya untuk melihat niat pria itu, mengetahui bahwa kelasnya sebenarnya disebut dewa makanan. Ini adalah kemampuan yang sangat aneh dan unik pada pandangan pertama. Tapi bukan berarti si bocah tidak terbiasa dengan itu karena salah satu rekan setimnya pernah mengalaminya. Intinya, itu membantu kamu mendapatkan banyak kekuatan semakin banyak kamu makan makanan. Kualitas bahan juga mempengaruhi hasilnya, tapi seseorang bisa mendapatkan banyak kemajuan dan mendapatkan fisik Olimpia kalau terus mengonsumsi monster tingkat tinggi. Di sisi lain, sulit untuk mendapatkan kemampuan untuk berkembang di tahap awal, dan itu hanya berkembang sepenuhnya ketika mengonsumsi monster tingkat tinggi. Selain itu, kamu biasanya selalu merasa lapar, meskipun efek itu mulai berkurang setelah meningkatkan level dan menjadi lebih baik dalam keterampilan. Sementara itu jelas tidak berlaku untuk pria ini karena dia terlalu kurang terampil untuk kelasnya. Kang memutuskan untuk marah dan menyajikan piring besar ramen dengan daging Idaho panggang sebagai topping. Ini mungkin jenis ramen yang akan sangat diinginkan oleh mahasiswa untuk dimakan setiap hari. Bagian yang mengejutkan adalah dia menambahkan daging Idaho sebagai gratis dari pihaknya, mencerminkan sifat baiknya yang sadar bahwa beberapa orang memang mengalami kehidupan yang sangat sulit, yang juga menjadi alasan mengapa mereka cenderung mati lebih cepat dalam pertempuran. Jika pria itu memiliki kepribadian yang berbeda, Kang berencana untuk mengabaikannya sepenuhnya. Tapi dengan ini, dia berpikir efek dari daging Idaho akan meningkatkan kekuatannya hingga beberapa derajat. Juga, Kang berbagi bahwa makanan pertama hari itu gratis sebagai kebiasaan untuk restorannya.
Ngomong-ngomong, dia berbicara tentang daging ataho dan bukan ramen di sini. Pria itu memutuskan untuk menikmati potongan daging yang gurih, menikmati rasanya yang lembut. Dia tidak percaya bahwa daging bisa menjadi tender ini. Selanjutnya, dia mengambil semangkuk besar ramen dan secara harfiah menghabiskan seluruh makanan. Suasana hatinya meningkat, dia berterima kasih kepada koki yang luar biasa atas kebaikannya. Dia mencoba mengeluarkan uang dari dompetnya ketika tiba-tiba sekelompok barang jatuh. Kang anehnya memperhatikan sebuah dasi dan mengumpulkan uang itu. Pria itu cepat-cepat pergi tetapi berjanji akan datang lagi. Melihat dari pakaiannya saja, Kang bertanya-tanya apakah pria ini ingin mengesankan seseorang dengan cara dia membawa dasi itu. Ini hanya menambah pemahamannya tentang betapa sulitnya hidup di zaman ini. Beberapa waktu berlalu, dan pria miskin itu tersandung pada sebuah gerbang saat berjalan-jalan. Gerbang dimensional itu mengapung di atas langit, menyebabkan evakuasi segera bagi para warga sipil dan pembatasan dipasang di beberapa tempat. Pria yang sama dari sebelumnya mendesak untuk bergabung dalam pertempuran sebagai Awakener. Tetapi ketika ditanya tentang peringkatnya, pria malang itu terbata-bata menjelaskan kemampuannya. Terkait dengan makanan, sayangnya, dia diberitahu bahwa mereka tidak bisa menggunakan sembarang Awakener biasa untuk bergabung dalam pertempuran melawan dungeon kuat seperti ini. Bahkan anggota tim terbaik pun kembali dengan cedera tertentu jadi tidak mudah untuk mengizinkan siapapun. Dia diminta untuk evakuasi ke lokasi yang aman, ketika tiba-tiba dia melihat salah satu penyembuh. Gadis ini sebenarnya adalah putrinya sendiri dan dia bergegas mencarinya. Dia memarahi Mijin karena datang ke lokasi berbahaya seperti ini ketika fokusnya seharusnya di sekolah saat ini. Gadis malang itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam dengan banyaknya orang yang terluka di sekitar. Itulah sebabnya sekolah memobilisasi beberapa siswanya untuk membantu. Tapi dia bahkan lebih bingung menemukan ayahnya di sini. Dia tidak membutuhkan bantuannya dan bahkan melawan ayahnya sendiri ketika yang dia punya hanya kemampuan buruk untuk makan dan bekerja. Dia bahkan tidak pulang untuk memeriksanya dan sekarang dia tiba-tiba peduli. Dalam hati, Mijin merasa kesal pada ayahnya karena tidak hanya dia harus bekerja untuk mendapatkan poin beasiswa, tetapi sekarang dia juga membuatnya terlihat menyedihkan. Dia mendorongnya hingga kotak dasi jatuh dari tangannya. Mijin dengan dingin mengingatkan ayahnya bahwa dia bahkan tidak punya senjata untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Berbicara tentang para Awakener, penyihir tombak Sangho tiba dan mengakhiri serangan penjara. Akibat dari pertempuran memerlukan para penyembuh untuk merawat para pejuang yang terluka, jadi Mijin harus bergegas untuk menyelamatkan mereka, meninggalkan ayahnya merasa tidak berguna pada akhirnya. Adegan beralih ke Kang, yang membahas konsep kelas sambil membersihkan pedangnya. Anda lihat, kelas mewakili jenis kemampuan tertentu. Pada dasarnya ada 5 tingkat atau tahap untuk mencapai tingkat keahlian tertinggi. Sekarang, ketika datang ke negara mereka di dunia ini, para pengawak seharusnya mengembangkan keterampilan mereka dalam sistem sekolah Chiver, yang pada dasarnya mirip dengan sekolah biasa, kecuali ditujukan untuk membantu para pengawak. Setelah menguasai tahap pertama dari kelas Awakener, seseorang mendapatkan kemampuan untuk memilih kelas kedua tergantung pada pilihan dan lingkungan mereka. Orang dapat menguasai 2 kelas juga, tapi dalam keadaan itu, mereka umumnya diperlakukan sebagai peringkat yang lebih tinggi oleh asosiasi. Namun, proses itu melibatkan usaha yang ketat, jadi itu di luar jangkauan bagi kebanyakan orang. Kang juga berbagi bahwa jika seseorang mendapatkan kemampuan yang buruk, kenyataan yang kejam adalah mereka tidak punya pilihan selain mencari sesuatu yang benar-benar cocok untuk mereka. Sekarang ada juga kelas ke-6, sesuatu yang hanya dikuasai oleh anak kita di pertarungan terakhirnya. Sejak saat itu, dia belum bisa melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi, menyimpulkan bahwa itu sudah batasnya. Bagaimanapun, naga berambut merah datang berlari untuk mencari anak kita, mengungkapkan bahwa sesuatu yang signifikan telah terjadi. Adik perempuannya Kuel berhasil mengucapkan kata-kata pertamanya. Sekarang nama Kuel juga berita bagi anak kita, tapi saya rasa Han akhirnya memberi nama adiknya setelah semua. Dia mengungkapkan kata-kata Kuel. Marshmallow kecil yang menggemaskan dengan bahagia memanggil Kang sebagai papa, yang membuat hatinya meleleh. Ini benar-benar imut, dan juga ternyata bahwa naga bayi itu sebenarnya menamai dirinya Kuel untuk menunjukkan bahwa dia adalah penduduk dunia ini. Bagaimanapun, Marshmallow yang bisa merasakan berada di sini mengulang kata papa, membuat Kang mengelusnya dengan main-main. Dia berbagi bahwa naga itu istimewa,
karena mereka diberkahi dengan penguasaan kelas saat lahir. Mereka berdua penasaran kelas apa yang dikuasai oleh naga kecil ini, dan mereka bersemangat untuk mengetahuinya di masa depan. Tiba-tiba seorang pengunjung tak terduga datang. Dia adalah pria bermasalah yang sama seperti sebelumnya, dan dia memesan hal yang sama lagi. Sementara Kang duduk di depannya, Han menyiapkan makanan. Pria itu mulai berbicara tentang pertemuan menyedihnya dengan putrinya saat mencoba bergabung dengan kelompok serangan, mengungkapkan betapa putrinya putus asa untuk mendapatkan beasiswa melalui menyembuhkan yang terluka. Melihat dia bekerja sangat keras membuat hatinya hancur, dan dia bahkan tidak bisa membantunya dan disuruh untuk mengungsi karena dia adalah seorang awakener yang buruk tanpa kekuatan yang terlihat. Sedangkan untuk putrinya, dia memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa bahkan untuk usianya, menempatkannya di antara awakener kelas 3. Nilai-nilainya juga tidak main-main. Gadis itu memiliki segalanya, dan hanya masalah waktu sampai dia diakui dengan baik oleh asosiasi. Ketika dia pertama kali datang ke restoran, dia sebenarnya ingin pergi ke sekolahnya untuk hari observasi tetapi tidak bisa menemukan pakaian yang sesuai dengan anggarannya. Jadi yang bisa dia lakukan hanya membeli dasi. Terlihat menyedihkan tetapi tetap berusaha sebaik mungkin. Pada titik ini, dia percaya bahwa lebih baik baginya untuk melupakan pengamatan kelas. Lagi pula, dia adalah seorang ayah yang bahkan tidak bisa mendukung putrinya sendiri. Pria itu benar-benar hancur, mengungkapkan bagaimana bahkan dalam situasi yang menyedihkan ini, dia kelaparan. Kang mendengarkan kata-katanya dengan pikiran terbuka, mendengar bahwa dia adalah seorang yang sederhana terkait makanan yang harus bergantung pada banyak makan agar suatu hari bisa berguna. Tiba-tiba, anak kita bangkit untuk berbicara kepada karyawannya, dengan aneh menanyakan apakah dia oke untuk menggemukkannya. Komentar ini saja mengguncang dunia Han, karena dia berpikir dia akan dimasak seperti sisa monster. Kang mengungkapkan bahwa itu hanya lelucon, dan juga memperhatikan kulit kuel yang rontok. Sebuah ide muncul di benak anak kita saat ia berencana memanfaatkan kulit tersebut, meskipun Han mengeluh karena ingin menggunakannya sebagai kenang-kenangan. Makanan disiapkan, menghasilkan semangkuk ramen etaho ekstra besar yang menggugah selera. Pria itu menyadari bahwa itu mirip dengan yang dia makan terakhir kali, dan Kang tidak masalah jika dia makan sepuasnya. Dia mengamati pria itu makan makanan itu sampai selesai. Pria itu membayar untuk makanan tersebut, dan sebelum pergi, mengucapkan terima kasih kepada Kang karena telah mendengarkan telinga di saat membutuhkan. Saat dia pergi, Kang yang bijak meninggalkan nasihat yang sangat saya sarankan kepada semua orang yang menonton video ini untuk diikuti. Hidup itu sulit bagi semua orang. Dia memahami bahwa hidup akan lebih baik jika beberapa hal lebih mudah daripada yang lain. Menurut Kang, orang-orang yang bekerja keras setiap hari pada akhirnya akan mengalami keberuntungan. Jadi, dia mendorong pria yang bermasalah itu untuk mencoba lagi besok, dan bahwa dia akan selalu ada untuknya seperti bahu yang dapat diandalkan. Kang memberinya senyuman yang manis dan mengantarnya pergi. Juga, tanpa sepengetahuan pelanggannya, dia juga menginfus kulit ular naga sebagai bagian dari makanan, jadi itu pasti akan mempengaruhi pertumbuhan pria itu nanti. Kang bingung mengapa dia repot-repot membantu orang asing. Mengelus wajah marshmallow kecil itu, Kang mengungkapkan bahwa itu karena ayahnya sendiri menjalani kehidupan yang bermasalah seperti itu, jadi mungkin itu sebabnya. Di scene berikutnya, kita menemukan pria yang sama pulang ke rumah untuk menemukan putrinya yang sedang tidur. Dia juga memperhatikan bahwa Mijin mengambil dasi dan membawanya pulang. Gadis malang itu berbalik untuk meminta maaf atas apa yang dia katakan kepada ayahnya sambil air mata mengalir dari wajahnya. Dia merawatnya dengan lembut dan juga meminta maaf. Menginternalisasi betapa dia merasa malu atas semua hal yang telah dia lakukan dan untuk situasi yang tidak nyaman. Hidup yang dia paksa untuk dijalani. Tapi bahkan setelah segala sesuatu, meskipun dia mengalami kesulitan, dia masih mencintainya yang paling. Keesokan paginya, dia bergegas ke lokasi kerja dengan cepat. Dia terengah-engah saat perekrut meminta kartu pendaftarannya dan mengetahui bahwa itu adalah Kim Manho yang sama dari terakhir kali. Dia adalah pemain yang gagal dan melakukan pekerjaan buruk pada insiden bagian tidur terakhir kali di penjara Yongdengpol. Jelas akan menjadi masalah jika dia melakukan hal yang sama lagi. Tetapi untungnya, tim Zankaku menyelamatkan mereka terakhir kali, jadi segala kerugian dapat dicegah. Hanya kali ini, dia hanya ingin Manho memberikan yang terbaik. Gerbang itu mengeluarkan energi gelap di atasnya,
sementara perekrut memimpin akhir proses rekrutmen saat tim mereka siap untuk pergi. Pagi itu segar dan anak kita bersantai dalam perjalanannya ketika tiba-tiba ia melihat kekacauan terjadi di depan matanya. Bahkan Sang Ho tidak bisa percaya situasi telah menjadi setegang ini. Dari informasi yang mereka terima, tercatat bahwa tim anggota Awakener kelas 5 hingga 7 telah memasuki dungeon. Dan untuk mimpi buruk terburuk mereka, bos tersembunyi telah muncul di dungeon yang sama tempat ayah Mijin pergi. Mari kita menyelami lebih dalam ke dalam dungeon. Itu seharusnya menjadi lingkungan tipe hutan di mana Manho segera diserang oleh dinosaurus yang keluar langsung dari Jurassic Park. Bro secara refleks melakukan uppercut ke raptor sialan itu dan membunuhnya dengan satu serangan, menunjukkan bagaimana dia merasa aneh, termotivasi dan dipenuhi energi. Dia juga seharusnya merasa lapar sekarang, tapi sejauh ini tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba salah satu anggota partai menunjuk keretakan mengejutkan di dalam dungeon. Tanah bergetar dengan gempa bumi yang hebat saat Tyrannosaurus Rex kolosal muncul dengan raungan yang menggelegar. Monster ini seharusnya menjadi bos tersembunyi. Bos tersembunyi seharusnya muncul secara tak terduga di dalam dungeon dan hanya ketika retakan dimensional terbuka dari dalam. Hasil yang mengerikan selalu berakhir dengan kematian tim pembersih, yang sedang terjadi sekarang saat monster Tiger X mengeluarkan kemarahannya. Tim si cowok sedang melarikan diri ketika tiba-tiba dia melihat kristal mana dari makhluk yang baru saja dia kalahkan. Kristalnya sebenarnya cukup bagus dan akan memberinya keberuntungan yang bagus jika dia bisa menjualnya. Keputusasaan Manho membuatnya berlari menuju kristal-kristal tersebut, yang merupakan keputusan yang sangat nekat karena dinosaurus raksasa itu mengejarnya. Bagian yang paling lucu adalah alih-alih langsung memakannya di sana, monster itu menanduknya hingga terbang. Dengan hanya satu pukulan, Manho menyadari betapa buruknya dirinya sebenarnya. Dia dengan bodohnya berlari ke dalam penjara demi kebahagiaan putrinya. Kenangan manis tentangnya mengalir di benaknya, kembali ke saat pertama kali dia memeluknya. Kata-kata putrinya menjadi bahan bakar baginya untuk bangkit. Mati di sini berarti Mijin akan tak berdaya sendirian. Mengumpulkan keberanian dan kekuatannya, ia berdiri tegak dan menghadapi monster Tiger X. Bahkan melawan kekuatan bos yang begitu buas, dia tetap teguh, menolak kenyataan perjuangan putus asa. Semangat manusia Manho yang tak terpadamkan mengalir dan ia memfokuskan kekuatannya ke dalam satu pukulan ke mulut makhluk itu, menghasilkan efek peringkat yang mengejutkan. Akhirnya, dia telah berkembang dan berhasil menghentikan serangan monster itu juga. Dia tidak lagi merasa lapar atau sakit. Bahkan Tiger X terkejut dan mencoba untuk melahap manusia itu lagi dengan terburu-buru menyerangnya. Tapi Manho sedang berada di momen penuai auranya karena pria ini benar-benar menghentikan sebuah dinosaurus raksasa dengan kedua tangannya. Meskipun dia didorong mundur, itu tidak menghentikannya dari kehilangan pertempuran. Manho berniat untuk mempertahankan posisi ini selama mungkin. Kabar baiknya adalah, penyihir tombak dan kelompoknya telah tiba sebagai respons terhadap peringatan bos tersembunyi. Dia terkejut menemukan pria biasa yang menghalangi Tiger X kelas 2 sendirian. Sekarang itu disebut ketekunan. Saya sangat suka cara cerita ini tidak hanya tentang mengagumi karakter utama, tetapi juga mengembangkan karakter sampingan. Sang Ho memuji pria hebat itu karena mampu bertahan, dan bahkan berniat untuk mengambil kartu namanya setelah pertarungan. Mengenali keterampilannya, kita mengetahui bahwa evolusi Manho telah melompat ke kelas Shikshin, yang berarti bahwa dia sekarang lebih mirip tank dengan kekuatan DPS. Ini adalah semacam keterampilan unik, sebanding dengan Mer, Fantastic dan Wolverine dari Marvel Rivals. Adapun Kang, dia mengamati dari samping, sangat senang bahwa Manho dapat menerima evolusi kelas 3. Ini adalah hal yang baik secara keseluruhan, karena penyihir tombak secara pribadi membantunya evakuasi. Cukup bertarung, saatnya kita kembali ke diner. Marshmallow kami yang berharga menguap dengan betapa mengantuknya dia. Sementara pembicaraan tentang kekalahan bos tersembunyi menggema di berita. Kim Manho disorot sebagai pahlawan yang membantu partinya bertahan. Menahan serangan khusus bos, dia berhasil mencapai evolusi kelas 3, meraih gelar MVP di Raid. Dia muncul di surat kabar juga, dan putrinya tampak lebih bangga dari sebelumnya. Asosiasi Pembangkit juga memutuskan untuk memberi penghargaan kepada pria ini dengan penilaian yang benar dan mengompensasinya dengan banyak uang. Sambil menangani bayi naga dengan lucu, Kang bertanya-tanya apakah dia sibuk membaca koran. Beratnya tampaknya meningkat, dan dia masih tetap sama dalam memanggilnya papa.
Meskipun Kang menolaknya, si mungil yang menggemaskan memandangnya dengan mata yang begitu manis sehingga dia benar-benar tidak bisa menang melawannya. Siaran itu membahas berita lain mengenai seorang pencuri yang telah menjadi sakit kepala yang konsisten bagi banyak pedagang di wilayah Bulan Saota. Penjahat ini tampaknya menyukai barang-barang berkilau dan bertanggung jawab atas pencurian barang-barang berkualitas rendah. Mana kristal dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sampai pada titik di mana asosiasi memutuskan untuk turun tangan. Ini pada dasarnya adalah peringatan kepada semua orang untuk waspada terhadap pencuri ini sampai dia tertangkap. Anak kita cukup terhibur dengan berita ini, dan dia bahkan lebih terkejut ketika si kecil membawakan segelas air untuk diminum. Aku merasa berdebar setiap kali dia mengambil alih cerita pada titik ini. Ngomong-ngomong, Han cepat-cepat menyela untuk menghentikan anak kita dari meminum air sialan itu. Yang lebih parah, dia memiliki aura kekerasan tanpa alasan. Tetapi sebenarnya karena air itu mengandung banyak kuman. Ternyata, Kuel belajar tentang konsep sumur dari buku ilustrasi. Dan baiklah, kamu mungkin berpikir, jadi sebenarnya tidak seburuk itu, kan? Tapi inilah twist ceritanya. Naga idiot ini tidak bisa membedakan antara air toilet dan sumur. Wajah Kang secara harfiah berubah menjadi, apa yang baru saja kamu katakan padaku? Karena dia hanya sejengkal dari meminum air yang sama. Adegan lucu ini beralih ke kunjungan ketiga Choi ke restoran, dan dia benar-benar kagum dengan kakdugi yang dibuat Kang kali ini. Yang lebih menarik, Manho tiba di tempat makan terlihat sangat berbeda dari penampilannya sebelumnya, dan dia juga membawa seorang teman, Kapten Maget Tombak yang sama yang telah mendengar banyak cerita tentang kedai dan pemiliknya. Choi berdiri dengan terkejut dan hormat, sementara penyihir tombak agak kecewa menemukan seorang agen dari asosiasi di sini. Agen itu cukup terkejut mengetahui bahwa Manho terkait dengan penyihir tombak. Ternyata, Manho telah mendapatkan identitas baru sebagai pejuang Shikshin, yang tampil sangat baik dalam serangan baru-baru ini. Dari interaksi ini, anak kita belajar bahwa setelah melakukan sesuatu yang patut dipuji di dunia ini, nama baru melekat pada nama lamamu. Manho sangat bersyukur atas kebaikan yang ditunjukkan oleh pemilik kedai kepadanya saat dia tidak memiliki apa-apa. Di sisi lain, Kang mengungkapkan bahwa dia menantikan kedatangannya. Seperti biasa, ramen adalah pesanan umum orang ini. Untuk penyihir tombak, dia ingin mencoba yang sama. Makanannya disajikan dan, Manho menghabiskannya seperti biasa dalam satu suapan, mengesankan kapten dengan nafsu makannya. Dia merekomendasikan Manho untuk mengunjungi sekolah putrinya, karena akan memakan waktu bagi dia untuk menyelesaikan bagian makannya. Dia tidak ingin Manho tinggal tanpa alasan ketika dia punya waktu luang, dan memberinya 1 hari istirahat untuk sekarang. Jadi begitulah cara orang ini pergi, sementara anak kita terkesima dengan kualitas makanan mereka. Hubungan kerja yang sehat. Menariknya, tempat itu menjadi sangat sepi, jadi dia berbalik dan melihat kapten terlelap di kursinya. Di adegan berikutnya, kita melihat sekilas interaksi panas antara Maget Tombak dan Kang. Sang kapten marah besar karena anak kita menyentuh makhluk ilahi dan akhirnya membuatnya marah. Binatang itu memberikan senyuman jahat sebelum meledakkan api ganasnya.